Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sehingga kita dapat merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada sampai detik ini. Salawat beserta salam tidak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi kita, pemimpin kita, tokoh utama, tokoh yang paling agung, yaitu baginda Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Habibur Rahman. Saya dari kelas bimbingan dan konseling Islam 3B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di sini saya mencoba menjelaskan dari soal-soal UAS, yaitu dari mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam. Pertama, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Habibi, Magister Ilmu Komunikasi, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam di sini. Dan yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari soal yang pertama yaitu bagaimana konsep pesan verbal dan non verbal dalam komunikasi Islam. Menurut pendapat saya, jadi setiap perkataan harusnya memiliki konsekuensi untuk diri. Nah, selain itu, dalam hadis juga disinggung terkait komunikasi sebagai hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi berpesan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, dalam konteks ini bukan berarti diam seterusnya, namun mengandung pesan bahwa setiap perkataan yang akan disampaikan harus benar-benar dipikirkan gitu. Dari sinilah kita belajar bahwa komunikasi bermula dari kata, ada komunikasi verbal dan non verbal. Selanjutnya yaitu nomor 2, mengapa sebuah pesan memiliki kekuatan. Bahkan pada pesan-pesan tertentu mampu mempengaruhi penerimanya hingga mengubah tidak hanya pikirannya namun juga perilakunya. Nah, di sini kita pahami dulu apa pengertian dari pesan. Pesan adalah setiap pemberitahuan, kata atau komunikasi baik lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari satu orang ke orang yang lainnya. Nah, mengapa pesan memiliki kekuatan? Karena pesan menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Jika pesan tidak memiliki kekuatan, maka susah untuk diterima kata atau komunikasi yang kita berikan untuk orang lain. Seperti itu. Terus nomor 3 yaitu dari beberapa metode penyampaian pesan dalam ilmu komunikasi Islam, metode apa yang paling cocok untuk di era 4.0 saat ini? Nah, menurut saya metode untuk menyampaikan pesan di era 4.0 saat ini dengan menggunakan metode yang tepat dalam penyampaian pesan dalam ilmu komunikasi Islam. Salah satunya yaitu media elektronik seperti televisi, radio, surat kabar maupun internet yang sudah berkembang pesat di wilayah masyarakat. Seperti itu. Terus nomor 4 yaitu berdasarkan prinsip-prinsip dasar komunikasi Islam, apa yang salah dengan proses komunikasi di sekitar kita dan di media sosial selama ini. Nah, di sini saya menjelaskan yang salah dengan proses komunikasi di sekitar kita dan di media sosial selama ini ialah ketika teknologi komunikasi semakin berkembang. Media internet dan media sosial menjadi salah satu kekuatan dalam upaya mempengaruhi khalayak. Dalam survei pada tahun 2014 menunjukkan telah terjadi pergeseran paradigma antropologis pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, yaitu ada perubahan relasi antar manusia dan perangkat elektronika yang dirancang untuk melayani manusia dengan kehadiran teknologi komunikasi personal yang mobil. Realitas yang terjadi saat ini, media sosial dijadikan sebagai
alat-alat untuk membentuk atau mengiringi opini publik, berita-berita yang hoax, ujaran kebencian yang menjurus sara gitu. Berita provokasi bertebaran di media sosial. Berita-berita tersebut sengaja ditiupkan sekelompok orang dalam upaya mengiringi opini publik. Nah, itulah yang salah dalam komunikasi di sekitar kita gitu, di media sosial. Terus yang kelima, yaitu yang terakhir, gambaran situasi komunikasi di lingkungan tempat tinggal saya gitu. Nah, komunikasi Islam di lingkungan saya sering terjadi. Contohnya pada saat saya mau berangkat ke kampus dan keluar rumah, saya bertemu dengan tetangga yang kebetulan sedang bersantai di luar, dan tetangga saya mengucapkan assalamualaikum kepada saya, dan saya pun menjawab waalaikumsalam gitu. Dan beliau tetangga saya ini menanyakan mau kemana gitu. Saya menjawab mau ke kampus gitu. Nah, dengan perkataan dan sikap yang ramah, dan pada saat saya mau pergi ke kampus pun, tetangga saya berpesan pada saya untuk hati-hati di jalan gitu. Nah, di sini menurut komunikasi Islam sudah ada pesan verbal dan non verbalnya. Karena berkomunikasi dengan perkataan yang baik dan ekspresi yang ramah kepada saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam menjawab soal-soal dari ujian akhir semester ganjil ini dalam mata kuliah ilmu komunikasi Islam. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan dan kekhilafan saya, karena yang salahnya datangnya dari saya pribadi dan yang benarnya hanyalah datangnya milik dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Allahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.